Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang model 1, kompartemen terbuka untuk obat yang diberikan secara intravaskuler menggunakan data darah. Sebelumnya, kita sudah ketahui bahwa kadar obat di dalam darah, baik ketika diberikan secara intravaskuler maupun ekstravaskuler, serta profil farmakokinetika dari obat tersebut bisa kita gambarkan melalui beberapa model, diantaranya model empirik, model fisiologi, dan model kompartemen. Nah, kali ini kita akan bahas model kompartemen. Model kompartemen sendiri ada model kompartemen 1, 2, dan 3 yang lebih kompleks. Pada kesempatan ini kita akan bahas model yang paling sederhana, yaitu model 1 kompartemen, untuk menerangkan nasib obat di dalam tubuh, yaitu proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Setelah obat dimasukkan langsung ke dalam pembuluh darah atau secara intravaskuler maupun ketika obat diberikan secara ekstravaskuler. Jadi model 1 kompartemen ini yang paling sederhana di antara model kompartemen yang lain. Kenapa? Jadi untuk model kompartemen sendiri, tubuh dianggap sebagai satu sistem atau satu ruang, atau bisa dibilang kompartemen tunggal yang mana dia dianggap homogen. Meskipun sistem ini tentunya tidak mempunyai makna faal ataupun anatomi. Nah, jadi ini tadi kenapa model 1 kompartemen dianggap paling sederhana, karena tadi kita hanya menganalogikan tubuh sebagai satu. Jadi satu ruang atau satu kompartemen tunggal, di mana dia dianggap homogen. Nah, jadi tubuh dianggap sebagai kompartemen terbuka. Kenapa? Karena obat yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami proses metabolisme, kemudian obat utuh ataupun metabolitnya, yang mana kita ketahui setelah melalui proses metabolisme, metabolitnya akan bersifat lebih polar atau tidak aktif. Dia kemudian akan diekskresikan dari tubuh. Makanya kemudian disebut kompartemen terbuka. Artinya obat yang masuk ke dalam darah kemudian bisa keluar atau diekskresikan. Nah, seperti ini ya. Jadi tubuh hanya dianggap satu kompartemen. Makanya di situ hanya ada satu kotak gitu, atau kotak itu dianalogkan sebagai kompartemen atau ruang, yang kemudian K di situ adalah kecepatan eliminasi. Nah, jadi kenapa kompartemen terbuka? Jadi ketika obat atau DB, jumlah obat masuk ke dalam tubuh, dia akan terlarut ke dalam volume distribusi tubuh atau cairan tubuh. Nah, kemudian nanti bisa diketahui konsentrasi kadar obat dalam darah atau C. Nah, setelah dia masuk ke dalam tubuh, obat akan secara perlahan kemudian terekskresi dengan kecepatan K. Nah, asumsinya pada model 1 kompartemen ini diasumsikan bahwa perubahan kadar obat di dalam darah ini mencerminkan perubahan kadar obat di dalam jaringan tubuh. Nah, karena tadi tubuh hanya dianggap satu kompartemen atau satu ruang yang besar. Padahal kan kita ketahui sebenarnya banyak organ atau jaringan yang punya afinitas atau aliran darah yang berbeda-beda. Ada yang cepat maupun ada yang lambat. Nah, tapi pada model 1 kompartemen tadi tubuh, organ, jaringan di dalam tubuh dianggap satu ruang yang dia homogen. Nah, kalau dari kata homogen berarti punya aliran yang sama gitu, afinitas yang sama gitu. Anggapannya atau asumsinya seperti itu. Nah, sehingga eliminasi, yaitu proses metabolisme dan ekskresi obat dari tubuh, berlangsung mengikuti kinetika reaksi orde pertama, yaitu kecepatan eliminasi obat dari tubuh setiap saat sebanding dengan jumlah atau kadar obat yang tersisa dalam tubuh saat itu. Nah, biasanya profil farmakokinetika obat itu akan diterangkan dari data kadar obat dalam darah, atau dalam plasma, atau dalam serum, atau dalam urin terhadap waktu. Nah, biasanya seperti ini ya. Jadi digambarkan dalam sebuah kurva atau grafik,
di mana sumbu X-nya merupakan waktu dan sumbu Y-nya adalah konsentrasi. Nah, jadi melalui data atau grafik ini nanti bisa tergambar pada saat waktu-waktu tertentu berapa sih kadar obat di dalam darah. Nah, karena hanya ada satu kompartemen, pada model satu kompartemen, yaitu kita anggap sebagai kompartemen sentral, maka distribusi obat diabaikan. Karena hanya satu kan ruangnya, jadi obat tersebut tidak terdistribusi. Dianggap tidak terdistribusi gitu, atau proses distribusi bisa diabaikan. Nah, untuk pemberian yang kita bahas kali ini adalah untuk pemberian intravaskuler sendiri gitu. Kurva hanya menunjukkan proses ekskresi atau eliminasi. Kenapa? Karena kalau pemberian intravaskuler, yaitu disuntikan langsung ke dalam pembuluh darah, maka tidak ada proses absorpsi kan, karena obat langsung masuk ke dalam pembuluh darah atau ke dalam darah, sehingga dia langsung terdistribusi tanpa melewati proses absorpsi. Oleh karena itu, pada saat T0, pada saat obat baru diberikan gitu, maka kadarnya akan mencapai kadar yang tertinggi. Kemudian perlahan-lahan semakin lama waktu gitu dia akan kurvanya mulai menurun karena jumlah kadar obat dalam darahnya semakin sedikit karena mengalami proses ekskresi atau eliminasi. Nah, jadi ini ya garis tersebut menggambarkan bahwa terjadi penurunan kadar obat di dalam darah setiap waktu. Nah, makanya ini untuk model satu kompartemen yang dia diberikan secara intravaskuler atau langsung dimasukkan ke dalam darah, kurva konsentrasi kadar obat di dalam darah terhadap waktu itu hanya menggambarkan satu garis lurus. Nah, seperti garis tersebut gitu. Jadi garis ini menggambarkan proses atau fase ekskresi, yaitu eliminasi gitu. Jadi termasuk metabolisme dan ekskresi. Nah, persamaan atau model matematika yang umumnya digunakan untuk menerangkan perubahan kadar obat di dalam darah, yaitu di dalam kompartemen sentral terhadap waktu untuk obat yang mengikuti model kompartemen satu terbuka yang diberikan secara intravaskuler bolus adalah sebagai berikut, yaitu CT sama dengan C0 dikali eksponen pangkat min K dikali T, di mana CT adalah kadar obat dalam darah pada waktu T, kemudian C0 adalah kadar obat dalam darah pada waktu T0 atau pada saat obat setelah diberikan, kemudian E adalah dasar logaritmik natural atau eksponen, dan K adalah kecepatan eliminasi obat yang mengikuti orde pertama, dan T adalah waktu. Nah, jika persamaan tersebut kita lenkan, nah, maka nanti persamaan tersebut akan berubah menjadi persamaan yang di bawah, yaitu len kadar obat dalam darah pada waktu T sama dengan len kadar obat dalam darah pada waktu T0 dikurang K kecepatan eliminasi dikali waktu. Nah, karena kalau len eksponensial maka dia akan menjadi hilang E-nya. Nah, selanjutnya kemudian jika kita buat plot antara len kadar obat dalam darah terhadap waktu, dia akan membentuk kurva berupa garis lurus. Nah, jadi umumnya grafik profil kadar obat dalam darah yang dibuat itu kita bisa gunakan len kadar obat dalam darah. Jadi kadar obat dalam darah per waktu kita lenkan dulu. Nah, dia akan membentuk garis lurus ini. Bisa kalian lihat ya. Jadi sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah len kadar obat dalam darah. Nah, nantinya setelah kita buat kurva tersebut, yaitu berdasarkan persamaan yang di bawah dan kurva tersebut,
biasanya kita bisa menentukan kecepatan eliminasi obat, yaitu kecepatan eliminasi obatnya adalah K itu sama dengan slope dari garis lurus tersebut. Nah, itu bisa terlihat yang di gambar K, nah, atau min K, yaitu panahnya ke arah garis lurus, yang mana nanti kecepatan eliminasinya bisa kita tentukan dari min slope. Nah, jadi nilai tersebut kita nanti akan buat persamaan regresi linier dari grafik ini. Nah, sama ya. Jadi kalau tadi learn gitu, selain learn kita juga bisa menglokkan persamaan yang pertama, sehingga nanti berubah menjadi ini. Log kadar obat dalam darah setiap waktu sama dengan log kadar obat dalam darah pada waktu 0 dikurang K dikali T dibagi 2,303. Nah, nanti antara penggunaan log dan len berbedanya adalah hasil dari K-nya. Nah, jadi sama ya kalau kita buat kurva atau grafik antara log CT di sumbu Y dan T atau terhadap T di sumbu X, dia juga akan membentuk kurva berupa garis lurus. Ini bisa kalian perhatikan ya. Nah, sama seperti len tadi, dan sama seperti kita ketika kita membuat grafik menggunakan data T sebagai sumbu X dan len C sebagai sumbu Y, kita juga akan menghasilkan garis lurus. Nah, hanya nanti bedanya ketika kita buat persamaan regresi linier dari grafik antara log C terhadap waktu gitu. Bedanya adalah tetapan eliminasi yang diperoleh itu bisa kita hitung dengan nanti min slope. Min slope itu ada yang bisa terlihat ya. Min slope dikali 2,303. Nah, jadi untuk mendapatkan K-nya gitu, slope-nya dari persamaan regresi linier itu kita kalikan minus 1 dan dikali 2,303. Nah, ini bedanya tadi ya. Kalau kita menggunakan grafik dengan memasukkan data len C terhadap waktu, nanti untuk mencari tetapan eliminasinya kita hanya langsung mengkalikan slope dari persamaan regresi linier yang kita peroleh dengan min 1. Oke. Nah, ini rumus untuk parameter farmakokinetika yang lain. Nah, jadi untuk clearance itu bisa kita hitung dengan membagi dosis obat secara intravaskular dibagi area under curve, kemudian T setengah eliminasi ya, gitu, diperoleh dengan 0,693, kita bagi K, tetapan eliminasi yang kita peroleh dari persamaan regresi linear profil kadar obat dalam darah terhadap waktu tadi. Nah, kemudian untuk volume distribusi, rumusnya adalah dosis pemberian intravena dibagi C0, yaitu kadar obat dalam darah pada waktu 0. Kemudian untuk AUC ya, AUC nanti bisa digunakan untuk menghitung clearance tadi. Nah, AUC sendiri rumusnya nanti kadar obat dalam darah pada waktu 0 dibagi tetapan eliminasi. Nanti tetapan eliminasi kan kita dapat dari persamaan regresi linier dari data profil kadar obat dalam darah terhadap waktu tadi. Sama untuk channel juga ya, gitu. Bisa kita dapatkan dari persamaan regresi linier tersebut. Nah, nanti AUC yang kita peroleh bisa kita gunakan untuk menghitung clearance gitu. Nah, termasuk channel yang kita peroleh bisa kita gunakan untuk menghitung volume distribusi. Dan satu lagi yang umumnya kita gunakan juga rumus perhitungan pada saat latihan adalah DBT. DBT sendiri adalah jumlah obat yang tersisa di dalam tubuh setiap waktu. Nah, menghitungnya adalah volume distribusi dikali CT, konsentrasi obat tiap waktu. Bedanya DBT dan CT, DBT adalah jumlah obat yang tersisa di dalam tubuh setiap saat atau setiap waktu. Nanti kalau jumlah berarti satuannya hanya miligram atau gram gitu ya. Tapi kalau CT dia adalah konsentrasi obat yang tersisa di dalam
tubuh pada setiap saat atau pada waktu T. Sehingga nanti satuannya miligram per mili atau miligram per liter atau gram per liter. Nah, jadi itu bedanya. Sekarang kita coba latihan supaya kalian bisa lebih paham lagi. Nah, ini soalnya. Jadi, obat diberikan kepada pasien secara intravena dengan dosis tunggal, yaitu dosisnya 1 mg per kilogram berat badan pada subjek dengan berat badan 50 kg. Setelah darah diambil pada interval waktu tertentu, kemudian dari darah yang diambil dilakukan penetapan kadar obat di dalam darah pada waktu tertentu tersebut. Nah, ini data yang diperoleh, jadi cuplikan darah yang diambil pada pasien itu pada waktu yang bisa kalian lihat di kolom pertama, yaitu 1 jam setelah pemberian obat, kemudian 2 jam setelah pemberian obat, 3 jam, 4 jam, 6, 9, 12, dan sampai 15 jam setelah pemberian obat. Nah, pada setiap jam tersebut, setelah ditetapkan kadar obat, dalam darah diperoleh data pada kolom kedua, misalnya pada jam pertama, ini diperoleh kadar obat dalam darah 125, satuannya UG itu mikrogram per mili. Ya. Kemudian pada jam kedua ini mulai turun menjadi 110 mikrogram per mili sampai seterusnya, dan pada 15 jam setelah pemberian obat itu didapatkan kadar obat terkecil di dalam konsentrasi obat terkecil dalam darah, yaitu 21,5 mikrogram per mili. Nah, selanjutnya nanti kita akan mencoba menghitung profil kadar obat di dalam darah dan profil farmakokinetika obat tersebut pada pasien tersebut. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu ya, dari soal ini kita bisa temukan dosis obat atau DIV. Jadi DIV ini adalah dosis obat yang diberikan secara intravena. Nah, tadi kita ketahui dosisnya 1 mg per kilogram berat badan. Sedangkan berat badan pasien 50 kg. Sehingga dosis intravenanya tinggal kita kalikan ya, 1 mg per kilogram berat badan dikali 50 kg. Nah, dapatnya 50 mg. Selanjutnya, kita perlu menyiapkan kertas semi logaritmik, karena langkah pertama kita perlu menggambarkan data log kadar obat dalam darah sebagai sumbu Y terhadap waktu sebagai sumbu X pada kertas semi logaritmik untuk mengetahui bentuk kurva yang terjadi. Nah, biasanya sih ini kita mau lihat gitu kurvanya seperti apa, fungsinya buat apa. Kita bisa menentukan model 1, model 2, atau model 3 kompartemen dari obat tersebut. LEN juga bisa ya gitu. Jadi menggambar data kadar obat dalam darah terhadap waktu, di mana kadar obat dalam darahnya dalam bentuk LEN. Ini kebetulan punya saya coba masukkan LEN ya. Jadi sumbu X-nya adalah waktu, kemudian sumbu Y-nya adalah LEN. Nah, ini bisa kalian lihat ya, profil atau grafik kadar LEN CT terhadap waktu dari obat tersebut ini menunjukkan garis yang lurus. Nah, kalau menunjukkan garis lurus seperti ini, lurus ke bawah gitu, sehingga dia hanya mewakili proses ekskresi, ya kan, hanya melibatkan fase eliminasi tanpa ada fase absorpsi kan, karena tadi pemberian intravaskular, dan tanpa ada fase distribusi juga. Nah, mungkin kalian masih belum bisa bedakan, tapi nanti ketika kita belajar model 2 kompartemen, nanti akan terlihat grafik profil kadar obat dalam darah terhadap waktu antara model 1 kompartemen dan model 2 kompartemen akan berbeda. Kalau model 1 kompartemen tadi, dia garisnya benar-benar lurus sekali, karena hanya menggambarkan fase eliminasi. Tapi nanti pada model 2 kompartemen ada sedikit lekukan gitu, yang mana nanti dia akan menggambarkan 2 fase, yaitu fase distribusi dan eliminasi. Mungkin kita fokus ke model 1 kompartemen dulu ya. Jadi ini umumnya obat-obat yang diberikan dan dimodelkan gitu dengan model 1 kompartemen, grafik profil LEN CT terhadap waktu akan menggambarkan grafik seperti ini.
Oke, kemudian langkah kedua, kita akan buat persamaan regresi linear dari len kadar obat sebagai Y tadi dan waktu sebagai X dari T1 sampai dengan T15. Kalian bisa pakai kalkulator ya, atau bisa di Microsoft Excel juga bisa. Nah, kita buat regresi linear, kita masukkan X-nya adalah waktu yang tadi dari 1, 2, 3, sampai 15, kemudian Y-nya adalah len kadar obat dalam darah ya, jadi len CT, jadi bukan CT, tapi len CT, sehingga langkah pertama kalian perlu merubah CT atau kadar obat dalam darah itu dirubah menjadi len. Nah, seperti di tabel ini ya, nah ini len CT-nya. Jadi contohnya pada jam ke-1 setelah pemberian obat dengan konsentrasi kadar obat dalam darah 125 mikrogram per mili, ketika kita lenkan dia menjadi 4,8. Nah, ini kita masukkan dalam persamaan regresi linear ya. Tadi X-nya adalah waktu dan Y-nya adalah len CT. Nah, ini kita dapatkan kurvanya tadi sama seperti yang sebelumnya, tapi kita akan mencari persamaan regresi linearnya. Nah, terlihat dari regresi linear ini diperoleh R-nya mendekati 1, yaitu 0,9999. Nah, dan diperoleh persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan min 0,1259X ditambah 4,9473. Nah, ini ya, yang mana yang slope? Nah, slope itu adalah yang 0,1259. Nah, jadi slope-nya adalah min 0,1259. Nah, ini ya, diperoleh slope min 0,1259 per jam, dan kita peroleh intercept. Intercept-nya adalah 4,9473. Yang mana nanti intercept ini dia bisa menggambarkan channel, tapi perlu diantilenkan dulu. Karena kan ini tadi kita buatnya dari len CT terhadap waktu, sehingga nanti perlu kita antilenkan dulu. Nah, maka diperoleh intercept pada sumbu Y, atau biasa kita analogkan dengan B, itu 140,79 ya, miligram per mili, yang mana ini merupakan antilen dari 4,9473. Kalau di kalkulator untuk menghitung antilen, kalian bisa pencet E atau eksponen 4,9473. Nah, ini tadi ya. Nah, jadi ketika dapat persamaan regresi linear, kita kan perlunya adalah slope dan intercept-nya. Yang mana slope tersebut adalah angka sebelum X. Nah, jadi pada profil kadar obat dalam darah terhadap waktu untuk pasien ini, slope yang diperoleh adalah min 0,1259. Sehingga kalau kalian masih ingat rumus sebelumnya, kalau kita mau mencari K, itu slope-nya tinggal kita kalikan min 1. Berarti K-nya didapatkan untuk obat ini adalah 0,1259 per jam. Jadi kecepatan eliminasi obat adalah 0,1259 per jam. Satuannya per jam, karena pada soal satuan cuplikan darah per waktu diambil dalam waktu jam. Nah, kemudian tadi kita juga perlu mencari intercept. Interceptnya ini tadi, intercept adalah angka di sebelah plus, yaitu 4,973. Nanti intercept ini perlu kita antilenkan dulu gitu dengan cara tadi eksponensial 4,9473, sehingga nanti ini bisa kita pakai sebagai nilai C0 atau kadar obat dalam darah pada waktu 0. Nah, ini ya. Jadi kita bisa buat persamaan farmakokinetik yang menerangkan proses eliminasi obat tersebut. CT atau kadar obat dalam darah pada waktu T sama dengan 140,79. 140,79 ini tadi hasil antilen dari intercept yang kita peroleh,
kemudian dikali eksponen min 0,1259 dikali T. Melalui persamaan farmakokinetik di atas, kita bisa mengetahui kadar obat dalam darah selama waktu tertentu. Misal, kita mau ngitung berapa sih pemberian kadar obat dalam darah setelah 10 jam. Nah, jadi di luar waktu yang kita ambil cuplikan darahnya. Tinggal kita masukkan T-nya 10 jam ya. Jadi CS atau C10 sama dengan 140,79 kita kalikan eksponen pangkat min 0,1259 dikali 10 jam. Sehingga didapatkan CS-nya adalah 39,98 mg per liter. Oke, mohon maaf keliru. Satuannya harusnya adalah mikrogram per mili ya. Sesuai dengan di soal. Jadi mikrogram per mili. Nah, ini persamaan farmakokinetik untuk model satu kompartemen tadi ya. Jadi kalau masih ingat, persamaan farmakokinetik untuk model satu kompartemen itu adalah CT sama dengan C0 dikali eksponen pangkat min K dikali T. Yang mana C0 atau kadar obat dalam darah pada waktu T0 itu bisa kita peroleh dari intercept hasil persamaan regresi linear. Kemudian dikali eksponen tadi adalah logaritmik natural, pangkat min K dikali T. Nah, yang mana K ini adalah tetapan eliminasi yang kita peroleh dari slope di persamaan regresi linear sebelumnya. Kemudian T-nya ini nanti ditentukan tergantung kapan waktu yang mau kita ketahui kadar obat di dalam darahnya. Seperti contoh yang di bawah. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai K, kita bisa ngitung waktu paruh eliminasi atau lama tinggal obat di dalam tubuh hingga dia menjadi 50%. Yaitu rumusnya 0,693 dibagi tetapan eliminasi, tinggal kita masukkan tetapan eliminasinya 0,1259 per jam ya, sehingga diperoleh tetapan eliminasinya adalah 5,5 jam. Jadi dalam waktu 5,5 jam obat akan tersisa 50% dari jumlah awal. Langkah ketiga, kita kan sudah dapat profil farmakokinetik dari obat, maka kemudian kita bisa langsung menghitung parameter farmakokinetik dari obat-obat tersebut. Profil farmakokinetik pertama yang kita hitung adalah nilai area under curve, yaitu rumusnya C0, C pada waktu 0, dibagi tetapan eliminasi. Langsung kita masukkan ya, kita tahu C0-nya tadi 140,79, dibagi K-nya adalah 0,1259, hingga kita peroleh AUC-nya 1118,34 mikrogram jam dikali jam per mili. Nah, kemudian parameter farmakokinetik selanjutnya kita bisa hitung nilai clearance, karena kita sudah ketahui nilai AUC ya. Jadi, clearance rumusnya dosis intravena dibagi AUC. Nah, ini dosis intravena ini mohon maaf juga keliru. Dosisnya seharusnya 50.000 ya, karena kan tadi satuannya miligram, dia dapatnya 50 miligram. Nah, kemudian karena kita mau menyamakan satuannya dengan AUC yaitu mikrogram, ini harusnya 50.000 mikrogram per 1118,30 mikrogram kali jam per mili. Nah, sehingga kita peroleh clearance-nya adalah 44,71 mili per jam. Nah, selanjutnya kita bisa ngitung volume distribusi, rumusnya dosis intravena dibagi kadar obat dalam darah pada waktu T0. Oke, langsung kita masukkan ke rumus ya. Jadi volume distribusi sama dengan dosis pemberian intravenanya adalah 50.000 mikrogram dibagi 140,79 mikrogram per mili. Nah, diperoleh volume distribusinya 355,13 ml. Jadi, obat akan terlarut ke dalam 355,13 mili cairan tubuh.
Nah, terakhir kita bisa ngitung jumlah obat pada waktu tertentu ya, atau DBT, dengan cara volume distribusi yang kita peroleh tadi kita kalikan dengan konsentrasi obat dalam darah. Misalnya kita mau ngitung jumlah obat dalam darah pada 10 jam setelah pemberian obat. Jadi langsung kita masukkan volume distribusinya 355,13 mili. Kita kalikan kadar obat dalam darah pada waktu T, yaitu pada waktu 10 jam ya. Tadi kita dapat di slide sebelumnya kan kadar obat dalam darah pada waktu 10 jam menggunakan persamaan farmakokinetika yang kita peroleh itu didapatkan 39,98 mikrogram per mili. Nah, langsung kita masukin ke rumus sehingga kita peroleh jumlah obat dalam darah pada waktu 10 jam setelah pemberian obat itu adalah 14.196 mikrogram atau 14,2 miligram. Nah, oke, sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar maupun di kolom komentar video ini maupun di kolom komentar bagian psikologi. Untuk bisa lebih memahami lagi, akan lebih baik kalau kalian mengerjakan tugas. Nah, untuk tugasnya nanti saya upload di psikologi, silakan dicek di akun psikologi saya. Terima kasih atas perhatiannya.